Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada waktu ini di tempat yang insya Allah barakah dalam rangka menuntut ilmu. Yang mana berkumpulnya kita di tempat ini ada dalam lindungan dan mahfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak lupa salawat dan salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perbedaan yang ada pada diri kita manusia. Perbedaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dalam kehidupan ini. Setiap individu diciptakan dengan karakteristik unik yang membedakannya dari yang lain. Namun, perbedaan ini seharusnya bukan menjadi sumber perpecahan atau diskriminasi, melainkan justru menjadi kekayaan yang dapat memperkaya kehidupan kita bersama. Pertama-tama, kita harus mengakui bahwa perbedaan adalah bagian dari ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang Maha Esa yang penuh hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita dengan berbagai perbedaan agar kita saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai anak Adam, sesungguhnya Allah telah membuat kamu berpasangan dari diri satu menjadi dua, adikan kamu berkelamin dan berjenis kelamin, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya kesayangan dan cinta di antara kalian adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, kita harus memahami bahwa toleransi adalah kunci untuk hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beragam. Toleransi berarti menghormati perbedaan dan tidak memaksakan pandangan atau kepercayaan kita kepada orang lain. Toleransi tidak berarti harus setuju dengan semua tindakan atau pandangan orang lain, tetapi menghargai hak mereka untuk berbeda. Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa telah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, kita harus menghindari diskriminasi dan prasangka yang sering kali menjadi dasar dari konflik sosial. Prasangka seringkali muncul karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang perbedaan yang ada. Kita harus berusaha untuk melihat orang lain sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak yang sama, tanpa memandang perbedaan yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di sisinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Keempat, pembelajaran dan pemahaman adalah kunci untuk mengatasi perbedaan. Dengan belajar tentang berbagai budaya, agama,
dan perspektif, kita dapat memperkaya menjadi lebih toleran. Dialog antar budaya dapat membantu kita memahami satu sama lain lebih baik dan mengurangi kesalahpahaman. Rasulullah SAW juga bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, kita harus berusaha untuk membangun persatuan meskipun ada perbedaan. Persatuan dapat dicapai dengan mencari kesamaan dan bekerja sama untuk tujuan yang lebih besar. Persatuan tidak berarti harus sama dalam segala hal, tetapi bisa bekerja bersama untuk mencapai kebaikan dan keadilan. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu dapat mendapatkan rahmat. Oleh sebab itu, wahai para hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita menjadikan perbedaan sebagai kebersamaan, bukan sebagai perpecahan. Karena jika perpecahan terjadi, tentunya itu akan berdampak buruk sekali bagi umat manusia dan sangat berdampak negatif dalam berbagai sektor lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada kata yang kurang berkenan dan kesalahan, mohon maaf dimaafkan sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.